Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini kembali kita melanjutkan Kitab Siyam, pembahasan tentang berpuasa. Di pekan yang lalu kita sudah pelajari masalah ru'yatul hilal, melihat hilal ketika ingin berpuasa. Di malam hari ini kita lanjutkan lagi masih tentang melihat hilal. Siapa yang dianggap dalam melihat hilal dan siapa yang diterima persaksiannya, ucapannya ketika dia mengatakan saya telah melihat hilal. Kata beliau rahimahullah di hadits 636, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala tara'a an-nasul hilala fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shoma wa amara an-nas bi siyamihi rawahu Abu Dawud wa sahahu al-Hakim wa Ibnu Hibban. Kata beliau rahimallahu taala dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, orang-orang melihat hilal. Maka saya mengatakan kepada Nabi SAW bahwasannya saya melihatnya. Yaitu Ibnu Umar, jadi orang-orang semuanya melihat hilal. Kemudian beliau kabarkan kepada Nabi bahwa saya melihat hilal. Fasoma, maka Nabi berpuasa. Wa amaron nasa bisiyamihi, dan juga beliau menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Hadits ini riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hakim serta Ibnu Hibban. Demikian pula hadits ini disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Fikih mudah sekali. Yang pertama, kembali menegaskan apa yang kita katakan di pekan lalu. Untuk memulai puasa, itu kita harus lihat hilal. Lihat ini di zaman Nabi SAW. Dinukil oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, taro an-nasu, orang-orang semua melihat hilal. Iya. Ini menekankan yang telah kita sebutkan. Dalam berpuasa tidak pakai hisab, tapi pakai ru'yah. Pakai melihat hilal. Kemudian ucapan Ibnu Umar bahwa saya melihatnya dan saya kabarkan kepada Nabi, Nabi pun berpuasa dan orang-orang juga berpuasa. Ini menegaskan bahwa dalam menetapkan ru'yatul hilal itu cukup seorang kalau dia melihat. Misal orang-orang semua melihat. Ternyata yang melihatnya adalah cuma seorang. Yang mana sebentar di hadits berikutnya akan dijelaskan. Seorang ini siapa? Yang diterima persaksiannya. Hadits ini langsung menunjukkan bahwa walaupun hanya seorang yang melihatnya, itu sudah dianggap. Sudah dianggap.
Ini adalah merupakan pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Demikian pula ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Mukbil. Karena hadisnya jelas. Orang-orang melihat hilal, ternyata yang lihat siapa? Abdullah bin Umar. Dia kasih tahu Nabi SAW, maka Nabi berpuasa, orang-orang pun berpuasa. Ikut dengan apa yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Iya. Kemudian di hadis berikutnya untuk menunjukkan bahwa siapa ini yang dianggap lihatnya. Kata beliau wa ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma anna a'rabiyan ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala inni ra'aitul hilal. Faqala atashhadu alla ilaha illallah? Qala na'am. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Qala na'am. Qala fa'adzin fin nasi ya Bilal ayyasumu godan. Rawahul khamsah wa sahahu bin Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa rajjahahu an-Nasa'i irsalah. Kata beliau rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa ada seorang Arab pedalaman, Arab Badui, Arab pedalaman, desa, kampung. Bukan orang Arab kota. Dia datang kepada Nabi SAW, dia katakan, saya melihat hilal. Maka Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu bersaksi bahwasanya la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia bilang, iya. Kemudian Nabi bertanya lagi, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Orang Arabi itu bilang, iya. Maka kata Nabi, umumkan di tengah manusia wahai Bilal untuk berpuasa besok. Untuk berpuasa besok. Ini diriwayatkan oleh imam yang 5, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dikuatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dia adalah hadits yang mursal dari ucapan tabi'in. Dari ucapan tabi'in. Ini juga yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dia adalah hadits yang mursal secara sanad. Kalau diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah hadits yang dhaif. Dia adalah hadits yang dhaif. Yang ingin beliau sampaikan di sini adalah lewat hadits ini syarat yang diterima persaksiannya. Di dalam hadits ini terdapat pertanyaan Nabi SAW. Apa kamu bersyahadat? Artinya apa kamu muslim? Iya. Ini yang dianggap. Dalam melihat hilal itu yang dianggap adalah harus muslim yang berakal. Dan ini masalahnya adalah kita menentukan puasa atau tidak. Menentukan masuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menentukan masuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipersyaratkan yang dianggap persaksian adalah seorang muslim yang terpercaya. Adalah seorang muslim yang terpercaya. Hadits ini adalah hadits yang belum sampaikan dhaif secara sanad. Tapi kita hanya bisa berdalil dengan hadits yang sebelumnya. Persaksian Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah seorang sahabat muslim. Terpercaya. Nabi menerima persaksiannya. Nabi menerima persaksian. Padahal hanya satu orang. Ini laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Ini masalah lain lagi. Kalau laki-laki diterima persaksiannya. Walaupun seorang. Tapi bagaimana kalau perempuan?
apakah juga dianggap kalau ada seorang perempuan yang bersaksi bahwasannya dia telah melihat hilal, bahwa dia telah melihat hilal. Disebutkan oleh para ulama kesepakatan seperti yang dikatakan oleh Ibn Abdul Bar terkait dengan melihat hilal. Iya. Bahwasannya di dalam melihat hilal tidak sah, tidak diterima kalau perempuannya hanya seorang. Kalau laki-laki sah walaupun seorang, berdasarkan hadits yang pertama. Kalau perempuan tidak sah kalau hanya satu orang. Dia dipersyaratkan diterima persaksian perempuan itu kalau 2 orang. Itu kalau 2 orang. Iya. Walaupun penukilan kesepakatan Ibn Abdul Bar ini adalah dikritik oleh para ulama karena pada hakikatnya tidak disepakati hal tersebut. Ada perselisihan terkait dengan persaksian perempuan dalam melihat hilal. Karena sebagian perempuan dikatakan oleh para ulama dia hanya diterima persaksian kalau dalam masalah harta atau dalam masalah yang lain terkait dengan hak manusia. Iya, seperti masalah persusuan. Kalau dia menyatakan dia bersaksi bahwa ini si fulan telah menyusu ke si perempuan sana, dia bersaksi itu diterima. Adapun masalah masuknya Ramadan tidak. Itu diperselisihkan. Iya. Walaupun Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah belum menguatkan, tidak ada kekhususan untuk perempuan diterima dalam masalah harta. Tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Kalau Syekh Utsaimin seperti itu beliau katakan. Dan ini memang yang benarnya, tidak ada yang mengkhususkan kalau harta, selain harta, tidak boleh dia. Tidak, secara umum perempuan itu boleh bersaksi dengan syarat satu laki-laki itu sebanding dengan 2 perempuan. Tidak sama persaksian perempuan sama laki-laki. Laki-laki cukup 1. Kalau perempuan harus 2 baru dianggap. Harus 2 baru dianggap. Karena perempuan adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, kurang akal, kurang agama. Kalau ada 2 orang, maka akan sempurna. Maka akan sempurna. Dan ini berlaku umum. Dan ini berlaku umum. Iya. Ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Walaupun ya secara khusus supaya antum tidak heran, kalau dalam madhab Syafi'iyah itu mereka tidak terima memang kalau persaksian perempuan. Dalam madhab Syafi'iyah seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, dan dipegang oleh kebanyakan pengikutnya, bahwasanya la tuqbal syahadatuha, tidak diterima persaksian perempuan. Tidak diterima persaksian perempuan. Iya, dalam hal ini. Iya. Cuma itu tadi, tidak ada dalil yang menekankan bahwa perempuan dibedakan dari laki-laki. Perempuan dibedakan dari laki-laki. Dari sisi diterima persaksiannya. Yang dibedakan adalah masalah jumlahnya, bilangannya. Kalau laki-laki boleh seorang saja. Kalau perempuan harus berapa? 2. Itu dalilnya. Bagaimana kalau orang kafir yang melihat hilal? Iya, kalau ini tidak ada perselisihan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, la yuqbal qauluhum fihi bila khilaf. Tidak diterima ucapannya orang kafir dalam masalah melihat hilal tanpa ada perselisihan. Tanpa ada perselisihan. Makanya anak katakan di awal tadi bahwa yang diterima ini adalah muslim. Karena orang kafir kalau dia mengabarkan kalau dia telah melihat hilal,
tidak diterima persaksiannya. Tidak diterima persaksiannya. Ini dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala terkait dengan hal tersebut. Ini yang berlaku bagi orang yang mengabarkan dia telah melihat hilal. Yang mana kalau sudah tetap seperti itu, maka kita kembali seperti di pertemuan yang lalu, wajib bagi kita untuk berpuasa. Karena Nabi SAW katakan, sumu liru'yatihi, wa'aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Maksudnya selesai dari bulan Ramadan, kalau sudah melihat hilal Syawal. Kalau sudah melihat hilal Syawal. Kemudian berikutnya, sekarang sudah mulai masuk dalam pembahasan puasa. Sebelum masuk dalam masalah bersahur, nah sekarang masalah niat. Kata beliau rahimahullah an Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Rawahul khamsa wa malat Tirmidzi wa Nasa'i la tarjihi waqfihi wa sahahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Walid Daruqutni la siyama liman lam yufridhu min al-lail. Kata beliau rahimahullah dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyit, siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Diriwayatkan oleh Imam 5, Imam Tirmidzi, An-Nasa'i lebih condong kepada wakaf hadits ini, yaitu perkataan sahabat, perkataannya Hafsah, bukan ucapan Nabi SAW. Disahihkan dia adalah ucapan Nabi oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni dikatakan, tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat dari malam. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat dari malam hari. Hadits ini membahas tentang niat, walaupun dia secara marfu dari ucapan Nabi itu didoibkan, tapi ini adalah ucapan dari istri Nabi SAW. Tentunya dia tidak ucapkan kecuali dari apa yang dia pahami dari Nabi SAW. Membahas tentang niat. Apa hukum niat di dalam berpuasa? Itu dulu pertama. Kemudian yang kedua, kapan seorang itu berniat dalam berpuasa? Permasalahan yang pertama, hukum niat. Mayoritas ulama fikih rahimahumullahu ta'ala, bahkan dinukil oleh Ibnu Qudamah, kesepakatan bahwa syarat sahnya berpuasa itu harus ada niat. Seorang harus berniat. Itu syarat sahnya. Ini mayoritas ulama, bahkan dinukil oleh Ibnu Qudamah, kesepakatan. Bagi yang mau berpuasa harus niat. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat. Kemudian kapan dia berniat? Kapan dia berniat? Dilihat dari ucapan istri Nabi SAW, Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa niat itu adalah di malam hari. Paling lambatnya adalah sebelum fajar. Bahkan dikatakan siapa yang tidak berniat batasannya sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dan ini tentunya yang benarnya. Karena niat itu syarat ibadah. Syarat itu sebelum melakukan ibadah. Misalnya kita mau sholat. Syarat sah sholat kita niat. Kapan niatnya?
sebelum kita bertakbir. Adapun sudah Allahu Akbar baru berniat, tidak sah. Karena niat ini syarat. Syarat itu sebelum memasuki ibadah. Ini juga dalam puasa. Apalagi datang dalam hadits Nabi SAW. Belum bersabda, man lam yujmi astiyam qoblal fajr fala siyamalah. Siapa yang tidak bertekad untuk berpuasa dari malam sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka tidak ada puasa baginya. Ini juga yang mengatakan niat dari malam ini merupakan juga pendapat mayoritas ulama kita rahimahumullah. Iya, merupakan pendapat mayoritas ulama kita rahimahumullah ta'ala. Dan ini puasa wajib. Adapun puasa sunnah, boleh niatnya mulai walaupun setelah fajar. Atau bahkan pagi. Dengan syarat belum makan apa-apa sebelumnya. Kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib, harus berniat dari malam. Kenapa kalau puasa sunnah boleh dari pagi? Karena ada dalil khususnya. Itu hadis berikutnya. Kata beliau, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku suatu hari. Faqala dia Nabi berkata, hal indakum syai'? Apa kalian punya sesuatu untuk dimakan? Qulna la, kami katakan tidak ada. Qala fa inni idan shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Kalau begitu saya berpuasa. Tsumma atana yauman akhar, kemudian beliau datang kepada kami hari yang lain. Faqulna udiya lana hais. Dihadiahkan kepada kami roti. Adonan. Faqala arinihi. Maka Nabi berkata, perlihatkan kepadaku. Fala qad asbahat shaima. Padahal tadinya belum sudah makan sahur. Fa'akala, maka belum pun makan. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini tentang puasa sunnah. Kenapa kita tahu puasa sunnah? Karena saat tidak ada makanan, Nabi langsung niat untuk lanjut puasa. Saat ada makanan, Nabi batalkan. Ini puasa wajib tentunya tidak boleh. Puasa wajib tentunya tidak boleh seperti ini. Jadi dari sini ada dua sisi pembahasan dari puasa sunnah. Pertama, kalau kita tadinya tidak ada niat puasa, tapi karena tidak ada makanan pagi, kita langsung niat untuk berpuasa. Boleh. Ini puasa sunnah. Sisi yang lain, kalau kita sudah makan sahur, puasa sunnah. Paginya kita diperlihatkan ada makanan yang mau dimakan lagi. Iya. Kita lihat, sepertinya enak ini, Pak Syahril ya. Iya. Maka boleh kita makan. Boleh kita makan. Lihat Nabi, ketika belum dikatakan ada hadiah makanan, Nabi bilang, coba perlihatkan kepada saya. Ketika Nabi SAW lihat, maka Nabi pun makan. Boleh. Ini menunjukkan puasa sunnah itu boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Dan sesuai dengan pembahasan kita tentang niat, tentunya walaupun sudah berniat untuk berpuasa. Sebagaimana tadi yang pertama, walaupun belum berniat tadinya untuk berpuasa, boleh lanjut. Tapi para ulama mempersyaratkan kalau belum makan apa-apa sebelumnya. Adapun kalau sudah makan, kemudian tidak ada lagi makanan, ya tidak bisa lagi. Ini mereka persyaratkan. Mereka persyaratkan terkait dengan hal tersebut. Kemudian masalah yang terakhir, untuk kelengkapan dari apa yang kita bahas dalam niat ini, yaitu yang terkait dengan
niat dalam puasa Ramadan, apakah setiap hari? Atau boleh kita langsung niat dari awal Ramadan untuk berpuasa 1 bulan, 1 Ramadan? Iya. Berselisih para ulama dalam masalah ini. Kalau kita membaca hadis tadi di buku, itu semua kan menunjukkan bahwa harus niat setiap hari. Karena kan siapa yang tidak berniat sebelum fajar? Siapa yang tidak berniat di malam hari? Maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Sementara sebagian ulama yang lain, mereka berpendapat bahwa niat di puasa di bulan Ramadan boleh diniatkan. Langsung awal hari Ramadan diniatkan untuk puasa sebulan. Boleh. Dalil mereka adalah bukan hadis yang di buku ini. Hadis di tempat lain. Ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Lihat ucapan Nabi ini. Amalan tergantung niat. Setiap orang akan mendapatkan yang dia niatkan. Artinya apa yang kita pahami dari situ? Kalau kita sudah niat sebulan, ya dapat sebulan. Kalau tidak, ya tidak. Nah, dari dua pendapat ini, mana yang kuat? Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, beliau lebih memilih dan menguatkan boleh niat 1 kali untuk sebulan. Alasan beliau pertama hadis tadi, itu Sahih Bukhari Muslim. Alasan yang kedua, beliau bilang ini yang sudah berjalan di masyarakat. Di tengah manusia. Banyak orang memang niat dari awal Ramadan untuk puasa apa? Sebulan. Ini yang berjalan di kalangan kaum muslimin. Iya. Agak berat kalau setiap hari, apalagi kadang orang lupa. Kadang orang lupa yang untuk memperbaharui niatnya. Iya, untuk memperbaharui niatnya. Ini insya Allah yang benarnya, walaupun kalau kita mau keluar dari silang pendapat, ya niat saja dalam setiap hari. Kalau mau keluar dari silang pendapat dan mau aman dan hati-hati, ya niat aja setiap hari. Siap mau makan sahur, kita berniat untuk berpuasa. Itu tentunya lebih aman, lebih keluar dari silang pendapat. Lebih aman dan lebih keluar dari silang pendapat. Ini wallahu alam tentang niat. Kemudian sebagai penutup, ini kan niat untuk berpuasa. Bagaimana kalau ada orang niat untuk batalkan puasanya? Jadi dia sudah makan sahur, niat untuk puasa. Di siang hari, ya dia langsung niat untuk batalkan. Tapi belum makan, tidak makan. Cuma niat untuk batalkan. Apakah puasanya batal? Itu pertanyaannya. Terkait orang yang niat untuk membatalkan puasa. Dalam hal ini, ada dua pendapat di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Pendapat yang pertama, ini merupakan madhab yang terkenal dari orang Malikiyah, juga Hanabilah. Bahwa orang yang berniat untuk buka, tapi belum makan atau minum, hanya berniat untuk buka. Hanya berniat untuk buka. Tapi belum makan atau minum. Tapi belum makan atau minum. Dalam madhab Malikiyah Hanabilah, dia
dianggap telah membatalkan puasanya. Dia dianggap telah membatalkan puasanya. Dalilnya adalah hadits yang kita baca barusan. Bukan yang di buku, tapi yang Anda sebutkan tadi, hadits riwayat Bukhari Muslim. Apa kata Nabi SAW? Innamal amalu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sekarang dia sudah berniat untuk buka, maka sudah dia dapat itu, walaupun dia belum lakukan. Sebagaimana tadi, kalau dia niat puasa ya sah, kalau tidak, tidak. Demikian pula kalau dia niat apa? Buka. Dia dianggap buka. Ini mazhab Malikiyah Hanabilah yang masyhur dari mereka. Yang terkenal dari mereka. Sementara mazhab kebanyakan dari Syafi'iyah, orang-orang Syafi'i, tidak dianggap telah berbuka selama dia belum makan apa-apa atau minum apa-apa. Kalau dia niat, dia sertai dengan perbuatan, maka baru dianggap. Adapun sekedar niat, belum dianggap. Belum dianggap. Ini madhab. Mereka berpendapat seperti itu karena ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga riwayat Bukhari Muslim. Sama-sama sahih dengan hadis yang pertama. Kata Nabi SAW, Inna Allah tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku apa yang diniatkan dalam dirinya selama belum diamalkan. Kata Nabi kan begitu. Allah memaafkan umat apa yang terbetik diniatkan dalam dirinya selama dia belum amalkan. Artinya apa? Ya termasuk dalam berpuasa. Kalau baru berniat tapi belum melakukan, tidak dianggap. Itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Iya. Selama dia belum beramal. Atau belum dia berbicara tentang hal tersebut. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua pendapat. Sama-sama pakai hadits Bukhari Muslim. Sama-sama pakai hadits Bukhari dan Muslim. Mana yang kuatnya? Apakah madhab Syafi'iyah dalam masalah ini? Atau madhab dari Malikiyah? Hadits sama-sama kuat. Hadits sama-sama kuat. Terkait dengan niat. Cuman mana yang lebih kuat? Lebih ada arahnya. Bahwa dalam masalah ini batal atau tidak puasanya. Iya. Ada hadits yang lain. Hadis yang ketiga. Terkait dengan niat. Itu tercatat atau tidaknya. Dan ini nanti kalau antum dengar ini, antum bisa pilih mana yang kuat. Ada hadis terkait dengan niat. Di dalam syariat dari hadis Nabi SAW itu niat dibedakan antara niat melakukan kebaikan atau niat melakukan kejelekan. Kata Nabi SAW, man hamma. Iya. Siapa yang berkeinginan, ini niat. Untuk melakukan sayyi'ah, keburukan. Dan dia tidak melakukannya, baru berniat. Maka tidak ditulis untuknya dosa. Tapi waman hamma bihasanah kutibat wahidah. Kalau ada orang ingin melakukan kebaikan, ditulis satu kebaikan. Dan kalau diamalkan, ditulis baginya 10. Lihat ini. Kalau berniat yang buruk, tidak ditulis sampai dilakukan.
Kalau berniat yang baik, ditulis 1. Baru niat. Kalau dia berniat yang jahat, yang baik, ditulis 1 baru niat. Kalau dia lakukan itu kebaikan yang dia niatkan, ditulis 10. Apa yang antum bisa ambil dari hadis ini? Yang Anda sebutkan. Beda niat jahat sama niat baik. Sekarang orang mau berbuka puasa niat. Niat apa itu? Masuk di baik atau yang buruk? Niat untuk berbuka. Kita lagi puasa ini Pak Syarif. Tuh. Lihat pisang hijau, langsung kita berniat buka. Niat apa ini? Niat buruk. Sekarang niat buruk kalau sudah belum dilakukan, tadi tercatat enggak? Enggak. Nah, ini mungkin bagus sekali untuk supaya kita bisa keluar dari masalah kita ini. Masalahnya hadisnya sama-sama kuat. Satunya bilang siapa yang berniat, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Yang satunya lagi, orang yang baru berniat itu tidak dianggap. Maka untuk keluar dari silang pendapat ini, kita butuh hadis yang lain. Yang akan mendukung yang pertama atau yang kedua. Ternyata di hadis yang lain, itu dibedakan. Kita mau niat baik atau niat buruk. Kalau niat baik, itu dicatat langsung baru niat. Kalau niat buruk, tidak sampai dilakukan. Sampai dilakukan. Maka tentunya ini mendukung pendapat Syafi'iyah. Mendukung pendapat Syafi'iyah. Juga ini dikuatkan oleh orang-orang Hanafiyah. Bahwa di dalam berniat membatalkan puasa itu dianggap kalau kita berbuat. Melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun sekedar niat itu tidak dianggap. Itu tidak dianggap. Walaupun kalau antum mau selamat dan keluar dari silang pendapat, ya jangan niat untuk batalkan. Nggak usah niat untuk batalkan. Kalau sudah berniat untuk puasa, jangan nggak usah niat untuk batalkan. Apalagi puasa wajib. Apalagi puasa wajib. Kalau puasa sunnah kan sudah lewat memang. Ya boleh kita batalkan. Boleh kita batalkan. Kalau puasa wajib, jangan niat. Iya, kecuali memang akan mati kalau tidak batalkan. Ya, lapar sekali, dia akan pingsan. Iya, maka ini masyaqqah. Ini masuk nanti dalam masalah apa? Orang sakit atau darurat atau tidak mampu berpuasa. Dan hukumnya nanti insya Allah akan disebutkan. Orang yang tidak mampu untuk berpuasa dari perempuan yang tua atau laki-laki yang sudah tua, tidak mampu lagi berpuasa. Atau orang sakit. Itu kan boleh untuk apa? Tidak berpuasa. Dan bisa dimasukkan di situ. Adapun dia masih kuat sampai sore, sampai terbenam matahari, maka tidak boleh dia bahkan walaupun berniat untuk membatalkannya. Untuk membatalkannya. Ini alhamdulillah tentang niat. Nah, berikutnya insya Allah berarti kita sudah masuk di pembahasan makan sahur. Insya Allah. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan Pak. Pertama, sebenarnya pertanyaan ini minggu kemarin. Ini baru ada kesempatan. Orang tua saya pernah bernasar. Belum ditunaikan nasarnya itu, keburu meninggal. Apakah anaknya bisa membayar nasarnya itu? Iya, baik. Karena berdasarkan hadis bahwa apabila anak manusia itu meninggal dunia maka ada 3 termasuk doanya ada yang saleh. Apakah masuk dalam kategori itu? Baik, ini untuk pertama dulu Pak ya. Nanti sebentar yang kedua dan ketiga. Sebenarnya kita tidak perlu berdalil dengan hadis yang itu. Itu terlalu jauh. Itu terlalu jauh. Ada kejadian khusus Pak seperti yang kita tanyakan ini. Tentang orang tuanya, dia bernadar untuk berhaji. Orang tuanya. Dia tanya kepada Nabi SAW.
Apa ahujju anha, apakah boleh saya berhaji untuknya? Nabi bertanya balik, bagaimana kalau orang tua antum punya utang? Kemudian antum bayarkan. Apakah itu akan melunasi utangnya? Katanya iya. Iya, sama. Utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Hadis yang lain lagi. Nabi SAW bersabda khusus puasa. Tadi kan haji. Demikian pula yang lain. Kan itu contoh. Tentang puasa ada dalil khusus. Kata Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia ada kewajiban puasanya, maka walinya puasakan. Ahli warisnya. Yang mempuasakannya adalah apa? Ahli warisnya. Iya, anaknya, laki-laki atau perempuan, ya, atau orang tuanya kalau masih ada, orang tuanya puasakan. Orang tuanya puasakan, karena orang tua termasuk yang mewarisi hartanya. Yang mewarisi hartanya. Jadi itu Pak, dikodok. Boleh. Dan sampai. Alhamdulillah. Kedua. Terima kasih banyak jawabannya. Kedua, tadi kalau saya tidak salah dengar, persaksian tentang hilal. Kenapa kalau perempuan harus 2 saksi baru diterima? Kalau laki-laki biasa. Apakah apa yang disinyalir orang tua saya ini ketika hidupnya, dia mengatakan bahwa perempuan itu banyak berdosa karena mulutnya, dan laki-laki itu banyak berdosa karena matanya. Apakah itu? Enggak. Sehingga perempuan itu harus bersaksi 2 orang? Bukan karena itunya. Iya. Karena banyak juga laki-laki berdosa karena mulutnya. Itu masalahnya. Iya. Jadi bukan itu. Nabi sudah sebutkan memang di hadis, Pak. Perempuan adalah orang yang kurang akal, kurang agama. Ketika ditanya, kenapa kurang akal? Nah, Nabi bilang, bukankah persaksian 2 orang perempuan itu setara dengan 1 laki-laki? Kurang agama, bukankah kalau perempuan haid tidak berpuasa, tidak sholat? Kurang agamanya. Kalau laki-laki kan sholat terus. Sementara perempuan, kalau haid datang bulan, tidak sholat. Tidak sholat, berarti dia kurang agamanya. Itu alasannya, Pak. Kurang akal, kurang agama. Karena akalnya kurang, maka dibutuhkan 2 orang yang menyempurnakan. Supaya sempurna persaksiannya. Seperti itu, Pak. Yang ketiga, saya sementara lupa. Iya, enggak apa-apa. Sebentar. Baik, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan juga. Bolehkah kita membuka usaha dengan meminjam di bank dengan menerapkan bunga atau riba dikarenakan sekarang ini susah mencari pinjaman tanpa riba? Siapa yang suruh kita meminjam? Kalau tidak mampu berusaha, tidak mampu, tidak ada modal, kan jangan berusaha. Kita kan bisa bekerja di orang. Iya kan? Bisa jadi buruh bangunan. Ini kan kita paksakan, seakan-akan kita ini diwajibkan untuk ya jualan di toko begitu. Punya toko, punya usaha. Enggak. Kita enggak diwajibkan seperti itu. Iya. Ini kan dia bebani dirinya. Iya, dia bebani dirinya. Silakan, Pak. Dia pimpinan BCA di Parepare. Gajinya itu 22 juta per bulan. Nanti ya keluar. Alhamdulillah. Iya. Masalahnya ini bahaya. Iya, riba itu walaupun kita usahanya besar, tapi tidak ada berkahnya. Tidak ada berkahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, yamhaqullahu riba. Allah hilangkan keberkahan harta riba. Belum lagi nanti di hari kiamat. Betul.
Halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah haramkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dan nanti akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang sedang kerasukan. Kerasukan. Ini bahaya. Ya, enggak usah kita meminjam. Kalau memang seperti itu. Masa saya harus fatwa? Oh iya, terpaksa pinjam. Iya, enggak ada. Kecuali kita akan mati kalau enggak pinjam di bank. Iya kan? Kalau saya enggak pinjam ini, saya akan mati. Keluarga saya mati semua. Nah, itu baru. Adapun kita masih sehat, ini hanya sekedar mau usaha saja. Enggak ada pembolehannya di situ. Tidak ada. Silakan Ustaz. Bagaimana cara kita misalnya berniat puasa? Apakah kita harus bersih dari hadas ataukah bersuci dulu atau berwudu kemudian kita makan sahur? Indah. Nabi SAW belum junub dari keluarganya dan belum makan sahur. Nanti belum mandi saat belum mau sholat. Jadi tidak mengharuskan baru kita baru. Tidak harus. Tidak harus. Ya, biar cuci muka saja baru. Iya, harus cuci muka masa. Iya, cuci muka, cuci tangan Pak Syaril. Iya. Ada kata kami saya lakukan ini. Kalau malam itu sudah sholat apa namanya sholat tarawih, kan saya juga bisa mengajak secara jamaah. Apakah mari kita berniat berpuasa besok untuk melakukan ibadah puasa bulan suci Ramadan tahun ini? Apakah itu bisa Ustaz? Artinya kita mengajak berniat untuk niat berjamaah. Iya. Tidak ada tuntunannya. Kalau kita hanya ingatkan. Boleh. Kalau mengajak, mari kita berniat. Wah, salah Pak Syaril. Kalau ingatkan niat orang, iya. Tapi bukan setiap hari Pak Syaril. Kalau kita jadikan itu ibadah, bukan ibadah. Bukan jadi ibadah, cuma kan mengingatkan untuk berpuasa biasa. Iya. Kalau kita penceramah, iya. Entah. Adapun kita ajak, mari kita berniat sama-sama. Nah, nawaitu an asuma godan. Ya, itu tidak ada tuntunannya. Kita ingatkan. Pertanyaan ketiga. Iya. Tiga pertanyaan. Ini baru saya ingat. Alhamdulillah. Ini tentang niat. Kebetulan Pak Haji dan tanah suci. Itu dalam pikiran saya banyak emas dia dapat. Iya. Dia beli. Malamnya saya berniat. Tentang malam tengah malam saya akan melakukan ini. Pak Haji. Tiba-tiba tengah malam hujan deras. Bagaimana itu? Baik. Jadi wah, contohnya ngeri ini Pak Haji ya. Iya. Jadi kita Pak katanya baru pulang haji. Pak Haji Rahim bilang, banyak emas na bawa ini. Iya. Jadi wah sebentar tengah malam mau masuk ke rumahnya. Wah ternyata pas bangun hujan. Keras sekali. Akhirnya enggak jadi. Apakah berdosa itu? Nah, berdosa. Karena ini bukan karena dia mau batalkan niatnya. Ini karena hujan. Sama dengan orang sudah mau curi mangga. Dia sudah pergi ke sana berniat. Tapi kan tidak ada tangga. Akhirnya tidak jadi. Berdosa kan dia sudah bertekad untuk melakukannya. Berdosa Pak. Iya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang dunia. Salah satu keluarga saya mengatakan, jangan setengah-tengah dalam berislam.
kalau memang mau konsekuen dengan dia, katanya baiklah katanya kalau mau sholat zuhur keluar dulu lihat matahari. Kalau sudah tergelincir sedikit dari posisi tegak lurus, berarti masuk zuhur. Dan seterusnya. Jangan lihat lagi jam, supaya itu hisap. Saya tidak bisa menjawab dengan dalil Ustaz. Ini dulu yang membantu pertama. Baik. Iya. Jadi sebenarnya Pak, tidak ada susahnya. Tinggal kita bilang betul. Saya kalau sholat ya saya tidak lihat jam. Jam itu hanya pembantu. Memang kalau sholat itu harus lihat matahari dan itu mudah. Kita pergi masjid sambil jalan kan bisa lihat bayangan. Kan gampang sekali itu Pak, mudah. Tidak ada sulitnya, tidak perlu teropong. Karena yang kita lihat bukan mataharinya ke atas, tapi bayangan tak ke bawah. Itu mudah. Memang kita itu yang kita lakukan mudah sekali. Waktu zuhur kita tinggal jalan keluar, kapan sudah ada bayangan sedikit ke timur, oh zuhur. Waktu asar bayangannya semisal dengan bendanya, tinggi kita 150, bayangannya juga 150, masuk waktu asar, keluar waktu zuhur. Waktu maghrib kalau sudah terbenam matahari. Waktu isya kalau sudah cahaya merah hilang di ufuk barat. Kan mudah. Mudah itu. Betul, kita gampang melihat itu. Adapun jam itu kita tidak jadikan sandaran. Bedanya kalian jadikan itu sandaran. Jam ini pendukung. Oke, mari masuk zuhur jam sekian. Kita tidak sandar pada jam, tapi jam ini pendukung kita kemudahan. Kita tinggal bilang begitu. Ini waktu panjang masa itu bukan inti. Itu hanya pembantu. Yang intinya adalah lihat matahari. Bukan pergi melihat matahari, tapi lihat bayangan. Kan tidak bisa orang lihat matahari. Iya, silo Pak. Ya, yang dilihat bayangan. Iya, tinggal kita bilang, saya lihat bayangan. Iya, adapun jam itu bukan utama, itu pembantu untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Kan kadang misalnya kita tidak tinggal di dekat pantai. Sehingga kita tidak lihat matahari bulatannya itu terbenam nggak di atas lingkaran. Ini waktu pembantu. Bukan itimat, bukan sandaran. Bedanya kalian jadikan itu sebagai sandaran penuh. Tidak lagi lihat bulan. Yang mana? Jadi ini kita pakai itu bukan. Itu hanya kemudahan saja. Sesuai dengan dalil dan kita sudah tahu semua, bila kalian lihat puasalah atau bukanlah. Ini katanya ya, bukan dimensi universal global. Artinya ditujukan kepada umat Islam, bukan untuk Indonesia saja atau Malaysia saja seterusnya. Jadi katanya kalau sudah Malaysia lihat, Indonesia dulu lihat, itu aja itu. So ini bukan tanya ayatnya itu, ayat Malaysia lihat, tidak. Tapi dimensi global. Apalagi sekarang ini sudah canggih, sudah tidak saja sedikit. Bagaimana memberikan penjelasan? Baik, itu memang Pak, dari zaman sahabat memang sudah berselisih pendapat. Karena pernah terjadi di masanya sahabat bahwa Muawiyah di Syam, mereka sudah lihat duluan. Penduduk Madinah belakangan. Penduduk Madinah di belakangan dia lihat. Penduduk Madinah puasa, tidak puasa di hari itu. Penduduk Syam sudah puasa. Sudah puasa. Apakah ini penduduk Madinah salah? Apakah penduduk Syam salah? Tidak. Karena memang Nabi kan bilang, puasalah karena melihatnya. Semuanya tidak salah. Kalau Indonesia tidak melihat dan tidak puasa, tidak salah. Malaysia melihat, dia puasa, tidak salah. Karena memang suruh lihat. Indonesia tidak puasa karena tidak lihat. Pertanyaan berikutnya. Apakah kalau satu negara sudah melihat, diwajibkan bagi negara lain untuk berpuasa? Karena kita berpendapat seperti itu tadi Pak, sebenarnya para ulama dalam hal itu tergantung negara itu satu matlaknya.
satu garis enggak dengan negara yang melihat atau tidak? Kalau satu matlak, maka berpuasa. Kalau beda matlaknya, beda poros putarannya, jauh waktunya, itu enggak dianggap. Itu dulu yang ini. Apakah Malaysia Indonesia satu atau beda matlaknya? Beda matlaknya. Kalau satu ya, iya wajib memang kita berpuasa. Kalau kita dengar mereka sudah umumkan. Tapi kalau berselisih, maka kita ikut negara kita. Kalau berselisih, Pak. Memang orang berselisih ini dalam melihat atau tidak. Maka untuk mengangkat perselisihan ini kita ikut pemerintah. Kita ikut pemerintah kita masing-masing. Itu untuk mengangkat apa? Perselisihan. Walaupun kalau kita lihat sendiri, pemerintahnya belum puasa, boleh kita puasa. Tapi kita kan tidak perlu umumkan. Tidak perlu kita umum. Misalnya Malaysia sudah lihat, ditentukan bahwa satu matlak dengan kita, Indonesia. Boleh kita puasa, tidak ada larangan untuk berpuasa ikut mereka. Tidak ada larangan. Iya. Karena hal tersebut berdasarkan hadis yang umum tadi yang kita sebut. Berpuasalah karena melihatnya. Ya sudah ada yang melihat, maka kita berpuasa. Dan boleh kita tidak berpuasa. Kita ikut pemerintah kita. Karena tadi, yang saya sebutkan Pak, tentang kasus di zaman sahabat. Bahkan ketika mendengarkan hal itu, Ibn Abbas bilang ini sunnah Rasulullah. Kalian puasa di sana karena melihat, itu sunnah Rasulullah. Kami di sini tidak puasa karena kami tidak lihat, itu sunnah Rasulullah. Dapat semuanya benar. Semuanya benar. Tidak perlu kita perselisihkan. Seperti itu. Ada teman saya tanya, kebetulan beliau ini senang puasa-puasa sunat dan kemis dan seterusnya. Tiba-tiba dapat undangan dari keluarga reuni silaturahmi jam 1 siang, makan siang. Mana baiknya atau afdalnya? Dia datang hadir tidak makan atau dia datang tetap makan? Afdalnya bagaimana, Ustaz? Baik. Iya, untuk menentukan afdalnya itu Pak, mana yang wajib? Kan begitu Pak. Mana yang wajib ini? Kita puasa atau kita jawab undangan? Nah, itu dulu. Tentu yang wajib adalah menjawab undangan. Karena hakul muslim, alal muslim, hak muslim atas muslim yang lain, diantara yang disebut oleh Nabi adalah ijabatul dakwah. Menjawab undangan. Menjawab undangan. Jadi kita pergi ke sana. Apalagi kan memang puasa sunnah itu boleh orang makan. Boleh dia batalkan. Maka tentunya lebih utama dia makan, dia batalkan. Dia batalkan. Apalagi nanti acara seperti itu misalnya tidak berulang. Atau membuat orang lain nanti tersinggung kalau kita tidak makan. Nah, atau nanti bahkan mendatangkan kita ya ujub. Saya berpuasa walaupun kamu undang. Nah, itu kan masalah. Jadi memang hal ini kita boleh berbuka dan kita jawab undangannya itu lebih utama. Itu lebih utama. Kecuali puasa wajib. Misalnya wajib maksudnya di luar Ramadan kita lagi kodok. Pernah safar di Ramadan. Kemudian kita sudah mulai berpuasa. Berniat malamnya kita sudah berpuasa wajib ini. Puasa kodok. Ada undangan. Tidak boleh kan ini wajib. Puasa ini adalah wajib. Atau kita berpuasa nadar. Atau kita berpuasa puasa kafaroh. Kafaroh misalnya di Ramadan misalnya Pak Haji. Kita datangi ibu siang hari. Misalnya ini aja kan, tapi kan kita sudah bilang kita sudah ATM di sebelumnya, iya, iya kan. Jadi, tapi ini siapa tahu, ya tiba-tiba mau kan kita tidak tahu, iya kita datangi siang hari kan
wajib kita kafaro. Kafaronya itu kita harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Biar pinggirnya. Yang penting, iya, itu bahaya tuh Pak. Yang penting, ya timbanya masuk kepalanya. Iya, itu sudah dianggap Pak. Itu sudah dianggap. Nggak harus tenggelam semuanya. Iya, kapan itu maka kafaro. Di antara kafaronya itu kan puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Dalam 2 bulan ini, kita sudah puasa sebulan, tinggal sebulan lagi. Tiba-tiba ada undangan makan siang hari bulan Ramadan. Pengantin misalnya. Siang hari. Di saat puasa ini, puasa kafaro. Boleh nggak kita batalkan? Nggak boleh. Dan ini puasa kafaro, ini puasa wajib. Harus 2 bulan apa? Berturut-turut. Seperti itu Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, alhamdulillah.